la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam Sedati yang hadir pada pagi hari ini, semuanya yang sehat, semangat, dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, 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 karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, sholat subuh berjamaah, dan kita ngaji bareng, ya, ngaji bareng supaya kita nambah ilmu, nambah pencerahan, nambah motivasi. Mudah-mudahan penyakit kita dihilangkan sama Allah. Nah, mudah-mudahan rezeki kita ditambah sama Allah. Ya, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan yang berkah, ya, umur yang panjang yang berkah, sehingga bisa menikmati hidup untuk kita bisa beribadah dengan nyaman, dengan khusyuk, dengan bahagia, ya, dengan ikhlas. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh sahabat umatnya, dan insya Allah termasuk kita ini. Bapak ibu saudara sekalian, puasa sumut tasihu, berpuasalah niscaya akan sehat. Kalau itu diyakini, maka puasa adalah diet yang paling sempurna. Nah, hati-hati, ini salah satu ciri dari kesehatan. Kalau lulus Ramadan, maka berat badannya harus turun 2-5 kilo. Itu salah satu ciri berhasil dari sisi fisik, ya. Kemudian dari sisi psikologis, asam lambung sembuh, tensi normal, diabetes normal, namanya terregulasi, ya. Nah, masalah yang berat adalah mempertahankan, maintenance, istiqomah, itu berat sekali, berat. Meraih itu mudah, ya. Makanya harus sesuatu yang bagus itu harus dipaksa. Olahraga harus dipaksa, sabar harus dipaksa. Ada yang penting untuk ibu-ibu, untuk keluarga, bukan ibu-ibu dok. Ibu-ibu mengurangi komentar itu harus dipaksa, karena penyakit kebahagiaan itu sumbernya pada mak-mak itu. Kalau mak-mak individu sehat, insya Allah keluarganya katut. Keluarga kok mak-maknya bener seperti panjenengan ini jamaah Baitus Salam ini kan solehah semuanya, ya, insya Allah, ya, itu pasti keluarganya kuat. Karena banyak penyakit itu ternyata mak-maknya kakek ngatur. Makanya bapak-bapak harus berani, harus jadi contoh. Saya sama nyonya saya, ojo ngatur aku pemimpin. Tapi kalau ada masukan silahkan. Tidak berani ngatur saya ini tahu diri. Makanya kalau orang tua wis di atas 50 tahun, ojo sekali-sekali dikasih makanan yang enggak enak. Paham ya? Paham ya? Kenapa? Lambungnya sudah kecil. Makanan enak itu energi untuk ibadah. Nah, dikai kolo, terus ngene. Salah pisan digetak. Banyak pasien saya itu istrinya yang kena kanker, yang meninggal suaminya. Serius ini, enggak bohongan saya. Mana ada ibu-ibu, aku di kampung saya itu 19 bapak-bapak meninggal kabeh. Ya karena mak-makmu itu. Ojo ngatur orang. Hanya satu, bahagiakan suaminya. Syukur-syukur bisa membahagiakan semua orang yang berinteraksi dengan kita. Panjenengan masuk surga, dikasih masuk surga lewat pintu mana yang pilih. Panjenengan sholatnya oke, puasanya oke, ngajinya oke, kan tinggal membahagiakan suaminya. Pokoknya dimanapun, di tempat, di kampung, di rumah, kono bapak-bapak melakukan alon, bojone kereng, wis ngono ae, kena jantung, bojone kereng, ya digetahi terus kok. Jadi sumber penyakit yang sekarang lagi ngetren, didik mati adalah kejengkelan, kebencian, ketidaksukaan,
suka ngoreksi orang lain. Itu di Al-Quran dijelaskan itu. Makanya ojo terlalu dengan medsos. Sejelek-jeleknya orang pasti dia punya kebaikan. Sebaik-baiknya orang pasti dia punya kekurangan. Tugas kita adalah yang baik dikumpulkan, yang kurang diatasi bersama-sama. Jadi orang yang suka menjelekkan orang, dia merasa dirinya paling benar, itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Paham ya? Paham ini? Bapak-bapak juga itu jangan arogan. Makanya ada bapak-bapak sing ngeyelan, cepet mati. Jarno ae, orang bapak kok ngeyelan, jarno ae nanti mati-mati dulu deh. Paham ya? Kadang-kadang orang tidak tahu posisinya. Dulu pernah jadi orang top dan lain sebagainya. Tapi begitu sudah tidak jabat ya dia harus bisa membaur, legowo. Banyak yang tidak. Kemarin ada bapak-bapak tersinggung sama mantunya karena dia punya pejabat. Lah mantu kalau zaman saya dulu ada pendidikan budi pekerti, ngaji saben hari, mesti nomor satu akhlak. Kamu kalau ketemu orang tua, mertua dan orang lebih tua, itu orang tuamu. Mesti jalannya otomatis mesti gini. Anak sekarang tidak ada karena dia sekolahnya tinggi, doktor dan lain sebagainya. Wah, aku nang arepe wong tua wis ngene. Dia tersinggung karena dulu pernah jadi bos, semua hormat, semua menunduk, tersinggung sama mantunya. Pasang ring deh, pasang ring. Terus tidak bisa legowo. Nah itu makanya hidayah dicari, cepat istighfar dan supaya dapat hidayah dari Allah ya. Pasang. Kemudian suatu saat dicari, bapak kemana? Ternyata lewat pintu belakang nyiapkan makamnya karena ringnya sudah terlalu banyak. Ya, sahabat saya ada yang ringnya sampai 8. Padahal ring 1 aja sudah berat itu ya, 8 ya. Nah, makanya ternyata jantung ini kalau ada gangguan jantung itu obat yang paling termasuk obat panjang umur yang barokah adalah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu luar biasa itu ya, untuk kesehatan yang luar biasa. Ya. Karena apa? Nah, paru-parunya berjalan terus dan menyebut nama Allah, itu selnya langsung remodeling, membaik sendiri. Ya. Makanya jangan pakai ilmu kebatinan, dipatin. Orang yang menengah itu cepat mati, karena tidak ada oksigen masuk. Tapi kalau kakean komentar itu resikonya stroke. Ya. Makanya hati-hati. Makanya Rasulullah selalu proporsional. Makanya sampai Allah menciptakan telinga 2, mulut 1. Dengarkan, kalau bagus pujian deh. Yes, oke. Itu aja wes. Ya, nggak usah masalah kecil-kecil. Nah sekarang banyak brain atrofi, otaknya mengkeret. Kenapa? Nah semua dipikir, Lombok, Terasi, Genteng, barang dipikir kabeh. Cemet otakmu. Ya, ada sidik gak beres diomeli ini gak boleh. Jangan gitu. Jadi rodok ndablek titik itu malah panjang umur, sehat. Ya, rodok ndablek titik. Makanya diomeli istri ya cepet lari ya. Lari. Cuman rumahnya kecil nggak bisa. Main nang dapur ketemon, nang di garasi ketemon, ngapain main cilik ketemon terus, akhirnya mencolot ke tetangga ya itu. Atau lari ke masjid ya. Jadi dengan Ramadan berkualitas. Jangan Ramadan yang rutinitas, yang berkualitas. Itu pentingnya upgrade. No. Trainingnya aja owner kita ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ngasih training aja 5 hari seminggu bosen. Ini 1 bulan di training sama Allah. Heart wash, brain wash, speak wash. Ucapannya untuk apa? Zikir, istighfar, baca Al-Quran, ibadat. Itu makanya sehat ya. Diabetes membaik, tensi membaik. Ya tak? Coba, saya tadi masuk ke masjid itu terasa ayem ya. Sahur bersama saya enak sate, padahal tadi malam saya buka sama lansia-lansia yo sate ya. Sate kambing, sate ayam, soto jeroan, terus apa itu tadi? Gurami, terus apa lagi?
Ya Pak Bambang ya, sama lansia 85 tahun 80 tahun kok sekitar segitu. Tak golekno sing empuk-empuk wong untune ompong, dadi ben iso dimut ya. Dimut. Golekno sing iso dimut ae Pak Agus. Tak golekno sate yang empuk ya, dicecep ngono tok terus dibuang ya, wis tua-tua. Tapi seneng ya, seneng. Alhamdulillah kan itu. Nanti cakanian. Baik. Slide pertama. Ramadan berkualitas. Orang berkualitas, fisik harus bagus. Ini bagus semuanya ini ya. Sing atik kursi selonjor itu bermasalah, itu jelas ya. Pokok kok pengajian berkursi selonjor, ini wongnya mangkelan mesti wis. Semono ae gampang ya kan? Kan berhasil dilutut. Ya, ayo itu kita. Ini sehat semuanya ini. Berarti orang-orang yang sabar ya. Ya gitu, gampang. Psikologis nek dijak omong itu respon itu normal deh. Dijak omong kok ndelahom ini jelas stres wis. Kan banyak sekarang yang dijak omong. Stres itu jelas. Ya. Tapi yang stres yang sungguhan itu ndak ada yang ngejak omong, dia ngomong dewi. Nah itu stres. Itu namanya logori. Nah, sama dengan orang ngomong seret terus dijak ngomong iki kok pindah ini, dijak ngomong ini pindah, flight of idea, idenya itu berpindah-pindah, itu gejala psikotik. Ya itu orang kok dijak ngomong ini terus melayu rene, itu ada, itu gejala psikotik. Tapi ada psikotik yang bahaya, namanya waham. Orangnya seperti normal, tapi begitu disentuh permasalahannya ngomongin tidak karu-karuan, itu waham, itu yang angel diobati ya. Itu orang cengweyelan mempertahankan itu, hati-hati, itu orangnya grek ya mesti kan. WHO sama Kemenkes memberi warning bahwa mental disorder itu sekarang kena semuanya, mendunia, gak peduli dokter barang wis kena kabeh ya. Kok dari 5 orang itu mesti 1 mengalami gangguan jiwa. Jadi panjang jajaran orang 5 itu siji mesti ya. Gak usah duding-dudingan, gak usah luan, gak usah dewe ya, itu makanya. Fisik, mental, sosial, kumpul-kumpul, ngopi, terus ngobrol, sing enak, itu healing itu. Healing. Makanya ibu-ibu nek pengen suaminya sehat biarkan goes ngopi, ndak apa-apa. Nah bagi yang melaksanakan itu asal ojo ngerasani orang lain ya, ojo ngomong yang ndak bagus-bagus, mungkin ngomong kesehatan. Ngombimu piro 1 hari? Oh sing normal itu ginjal harus dilewati 1,5 liter dan itu boleh range-nya ditambahi 500 sampai 1 liter, berarti 2,5 liter. Terus nek orang tua caranya minum ya apa? Sedikit-sedikit. Kenapa? Menyerapnya sudah berkurang, tidak seperti orang muda. Nek minumnya langsung banyak, muntah dia karena penyerapannya sudah berkurang karena usia. Di atas 40 tahun itu sudah mulai menurun. Tapi karena perubahan iklim, karena stres, itu 35 sudah terjadi perubahan fisiologis. Pembuluh darah mulai kaku ya. Kemudian alirannya tidak secepat seperti sekarang. Makanya 35 tahun harus general check up supaya tahu apa aku, oh gejala kolesterol, oh tensiku tinggi, oh ada diabetesnya, dan mulai muncul itu. Nah, makanya kanker itu sekarang mudah-mudah ya, karena itu ternyata penyebabnya stres. Nah, terapi sekarang ada terapi jaringan, terapi sel, sekarang yang tercanggih ada terapi DNA. Nah, stres sendiri itu ngantem DNA. Makanya stres itu hati-hati. Kenapa kok muncul kanker sekarang banyak? Ya stres mulai pandemi itu tertekan, perubahan sel tidak terasa. Makanya jangan alergi kritik, jangan alergi masukan dari orang lain, selama itu bagus diterima saja. Nah itulah membuat kita happy. Artinya happy itu mensyukuri, tidak sensi, tidak membenci ya. Syukur-syukur bisa ngaji, itu lebih bagus. Tapi yang paling dahsyat orang-orang happy itu kalau orang itu senang berbagi, senang urunan. Jadi permasalahan orang itu kadang-kadang dia apa? Pelit. Kenapa kok banyak penyakit? Lah ada haknya orang lain, titipannya Allah tidak dikeluarkan.
Bu 5.000, bu 10.000 tidak dikeluarkan, numpuk. Akhirnya Allah yang ngambil, dan Allah ngambilnya maha dahsyat, maha keras, maha cepat. Kanker, jantung, kebakaran, sepeda motor hilang. Loh iya, kecemplung got, dicerempet becak ya, dikepruk uang misalkan gitu. Itu kan tidak sedekah. Makanya puncak yang tertinggi sedekah itu adalah implementasi dari takwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anin nas, itu peduli. Dan peduli sedekah tidak selalu dengan duit. Senyumlah, berkata yang baik, kemudian memberi semangat, edukasi, ya, motivasi, mengingatkan, semua perbuatan baik yang Allah ridho itu masuk sedekah. Tapi sebetulnya banyak orang sehat nggak, hidupnya nggak enak ya dari dirinya sendiri, makanya seringlah scoring dan mapping dirinya. Aku ini alhamdulillah sudah enak, sudah keluarga, tapi tidurku kok belum nyenyak. Aku ini sehat enak, tapi lambungku kok sering kambuh. Aku enak, udah enak, tapi sikilku kok sih cekot-cekot misalkan. Berakku kok ndak lancar. Itu sumber. Makanya muncul macam-macam, ada warning. Awakku loro kabeh yo, istirahat toh. Duitku kok sudo, ya sedekah. Sirahku kok ngeluh, ya ngopi yo, kan gitu. Uripku gak enak, ya ibadah sing bener, dijamin sama Allah. Wasta'inu bisabri wassholah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu amat sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Hatiku kok gak tenang, berdek, ya pakai zikir, pakai baca Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir hatimu tenang. Bojomu kok bojoku kok ngamuk ae, mbok mlayu kan gitu. Kan gitu. Makanya saya sama nyonya saya batasi, ketemu aja lebih dari 10 menit, mesti gegeran. Apa pentingnya apa? Cepetan aku tak ngerselak bos. Apa. Ya, inti-intine duit, ya ta? Wis tak siapkan, aku ngerti, obatnya wis tahu. Kok rada ngliyeng-ngliyeng, aku rada ngeluh Mas, anu-anu, wis duit plok ngono wis. Tensoplas abang itu langsung jret langsung enggak. Iya, nah sekarang kan suruh dididik efisiensi, nggak berlaku di rumah tangga. Aku ngikuti pemerintah efisiensi, gak dikaitno kopi, belas ya. Waduh, ini bahaya, kita usah menurun fisikku nanti ya. Akhirnya tetap tambah sedekah ya. Next. Jadi fisik jangan males olahraga. Apa? Sholat masuk terbaik, karena itu ada gerakan ergonomis. Organ yang terbaik itu ya sholat itu. Tapi ada yang penting apa? Jalan kaki, syukur-syukur bisa kena matahari, sinar matahari pagi. Pengalaman waktu pandemi itu orang kita kurang sinar matahari pagi. Kalau kita kena 15 sampai 30 menit saja, maka tulangmu akan padat. Namanya kompak. Paham ya? Itulah pemberian Allah itu luar biasa. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Ada nikmat yang kecil yang panjenengan tidak pernah terasa. Apa? Buang air besar. Kanker kolorektal sekarang urutan keempat. Serviks, payudara, kemudian paru sekarang meningkat ya. Kanker paru meningkat. Alhamdulillah jamaah Baitul Salam ini tidak ada yang merokok, tapi bagus ya, insya Allah ya. Di sini ya, apalagi puasa ya. Yang keempat adalah kolorektal. Kenapa? Kurang gerak. Kenapa? Kurang minum. Kurang apa? Kurang serat. Buah dan sayur. Ya, itu sumber-sumbernya. Makanya minum air hangat mesti keluar. Serat yang terbagus itu apa? Ya sayur, buah, pepaya standar, ya. Pisang itu dia ada di mana-mana. Pisang itu untuk baik semuanya, pengganti nasi ya boleh, tapi jangan dikasihkan orang yang gagal ginjal.
Kalau ada orang cuci darah jangan dibawai pisang, mati dia karena kaliumnya tinggi. Tapi selain itu boleh. Makanya kalau ada gangguan ginjal itu tentang buah-buahan harus hati-hati, harus selektif ya. Kalau buang air besar itu penting karena kuncinya sehat itu adalah kotoran yang kita makan itu bisa keluar lancar. Kencing bagus, keringat keluar ya toh? Buang air besar ya keluar, kentut gas itu ya keluar. Orang nggak bisa ngentut, oh bahaya. Karena ada tipe-tipe yang ngentutan sama yang nggak bisa ngentut, betul ya? Kalau nggak bisa ngentut dia peristaltiknya nggak bagus, ya nggak bagus. Mungkin itu tadi kurang gerak, kurang sayur dan lain sebagainya. Tapi kalau yang ngentutan itu bahaya. Kadang-kadang orang ngentutan itu cirinya gini kalau terawih itu, Allahu Akbar terus kebelet ngentut gini, ada. Aja diempet, jangan diempet, ya langsung keluar, wudhu lagi, enggak apa-apa. Kalau diempet itu nahan, naik ke atas, apa-apa mambuntut, kan gitu kan keluar ke atas. Tapi kalau terus-terusan dicubles sampean, dicubles ini ya, supaya gasnya keluar, karena berbahaya kalau usus itu enggak bisa keluar. Nah, makanya bersyukurlah bahwa kalau usus kita lancar bisa buang air besar, alhamdulillah. Ada orang biasanya buang air besar 3 hari sekali, itu nggak normal. Yang normal sehari sekali harus keluar pagi. Itu pentingnya air putih hangat itu merangsang peristaltik usus. Tapi yang paling lancar merangsang peristaltik usus, serat yang paling bagus adalah cao. Makanya kalau takjil harus ada cao nih. Cao itu sifatnya soft tuner, buang air besarnya lunak. Jadi gak usah ngeden seluruh. Dan kita bersyukur bahwa diselurutno sama Allah itu terus di stop karena sphincter aninya nutup. Nah itu jarang begitu sphincter ani nutup, jarang sing dalam hati ngomong alhamdulillah, ya kan? Malah goleki pastel mau nang di pastel lapo goleki pastel barang, ya kan? Karena nutup sphincter ani Allah yang mengendalikan. Betul. Kalau sphincter ani tidak bergerak, maka panjenengan terpaksa guntingi dewe, ya itu tambah berat lagi, bahkan guntingi dewe tambah soro. Nah itu salah satu nikmat juga. Makanya nikmatnya Allah itu tidak terhitung. Makanya diingatkan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang masih engkau dustakan? Makanya obat yang paling manjur itu apa? Ada istighfar dulu. Begitu istighfar, pikiran-pikiran jelek nanti berhenti. Oh iya ya. Kenapa? Sehatmu itu sudah dikasih modal Allah triliunan. Bukan miliar, triliun. Wong pasang stand di otaknya 200 juta. Tidak bisa dengarkan, ini alatnya 400 juta. Satu teli. Jutaan semua. Lutut ini 150 juta sampai 200 juta kalau operasi. Nah, miliar. Belum yang nafas. Kemarin saya dikonsuli, tahu-tahu jantungnya hanya berdetak tinggal 30%. Sehingga orang itu harus butuh oksigen terus 6 sampai 8 liter per menit. Orang yang sesek normalnya 2 sampai 4. Itu satu hari butuh 3,6 juta kalau dihitung. Kalau 6 sampai 8 liter lebih tinggi lagi. 3,5 juta aja, 3,6 juta saja kalau dikembalikan seperti saya 100 miliar. Makanya mindset kita harus dirubah kepada yang lain. Ojo mengharapkan pemberian, mengharapkan, tapi apa yang bisa saya berikan dengan nikmatnya Allah ini? Tapi kepada Allah minta terus. Makanya tidak boleh mengharapkan pemberian dari mantu, dari orang, dari itu tamak itu. Tapi belajarlah memberi. Kalau memang tidak punya duit ya berilah senyuman, kata-kata yang baik, apa bantuan. Nah, sama Allah minta terus, minta panjang umur, minta rezeki, minta. Kalau tidak sama Allah tidak minta, malah kata Allah kamu sombong kamu. Nah, tapi sesama ini memberilah yang terbaik. Disitulah terbuka rezeki. Makanya ada istilah memberilah dahulu, nanti engkau akan mendapatkan. Nah salahnya kita, apa enaknya di sini, sopo aku kesel, males, repot,
Padahal itu sesuatu yang baik. Gak ngerti kalau itu investasi. Jadi ayo kita arrange. Makanya Ramadan itu untuk introspeksi diri. Selalu introspeksi. Pandemi ya introspeksi diri. Ramadan juga untuk introspeksi, sehingga kita ke depan Ramadan insya Allah kita makin sehat, makin sukses, makin bahagia, makin berkah, bisa menikmati hidup ya. Jadi fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Nah orang ngobati itu biasanya jasmani, rohani, lupa spiritual ya. Kemarin mohon maaf kan, ada teman saya cerita orang itu ngerokok, ibu ngomel-ngomel, ya ngomel berlebihan, akhirnya di stop rokok malah geleleng, stroke deh, stroke geleleng gitu. Terus ada temannya ngingatkan, bu bapak ini senengane ngerokok bu, kayak ono maneh. Akhirnya ibunya disadarkan, dikasih, wong itu kesenengane deh, dikasih rokok itu tambah waras. Coba bayangkan. Kadang-kadang ada orang ngerokok, ada orang nggak bisa mikir kalau nggak ngerokok. Kakak saya nomor 1 itu gitu. Mertua saya itu ngerokok itu separuh buang, tapi bisa mikir. Ya, wong kalau ulang tahun itu mesti tak kasih di Samsu Sakdus. Kadune itu di Samsu Sakdus, saya dipuji. Ki mantu sing cocok yang ini. Sakdus bu. Nah, tapi kenapa terakhirnya meninggal usia 86, tidak kena paru-paru dan lain sebagainya? Kenapa? Karena sedekahnya tinggi. Sidik-sidik nulung orang, sidik-sidik nulung orang. Itu dahsyatnya sedekah, ya. Ya, tapi kalau ada yang rokok terus sadar sendiri ya alhamdulillah, karena ada rokok itu ada 2000 bahan kimia yang dihirup itu. Nah, itu menandakan bahwa meninggal itu bukan karena rokok, karena Allah. Karena Allah, itu haknya Allah. Makanya saya tidak pernah masuk organ vitalnya rusak semuanya, kankernya sudah ke paru, ke ginjal, ini kira-kira kurang berapa? Wah saya tidak tahu, saya tidak tahu, itu haknya Allah. Tapi yang penting tugas saya adalah pakai need of the dying. Ini kemarin saya di Sidoarjo ya gitu, bapak-bapak ada tumor di lehernya sama di paru-parunya 2. Sekarang ibu-ibu banyak yang kanker itu sampai 3. Kandungan beda-beda, jenisnya kankernya beda-beda. Coba dahsyatnya stres itu kayak gitu. Nah, ibu-ibu aja stres lagi ya, matur nuwun sama Allah, alhamdulillah. Ada orang kok pusing terus gak ketemu. Tim yang buat, coba CT scan, MRI, barangkali ketemu gejala stroke apa kanker, gak ketemu. Setelah dijak omong-omongan gini, pikirannya ngentit aja. Kentut nyolong, menipu. Wah, bentrok selmu. Jadi orang yang berbuat tidak bagus gitu, enaknya sementara, itu selnya bentrok dalam itu, gak terima, dudu wekku, bentrok. Nah itu awal dari berbagai macam penyakit. Next. Nah, usia 50 tahun ke atas, ini rata-rata ya, nomor 1 adalah tetap gerak, harus gerak. Nek diem itu tidak ada peredaran berjalan, ya harus gerak. Olahraga, lah olahraga itu sesuai dengan hatimu, silakan sesuai dengan hatimu, ya. Mau goes boleh, mau pimpong boleh, mau litenkung boleh, ya terserah. Mood dengan moodnya, jangan disuruh-suruh, ya. Tapi harus gerak supaya jantung bergerak. Tapi yang penting TTS itu teratur, terukur, sesuai umur, ya. 80 tahun futsal, foto sikilmu kan gitu, ya. 80 tahun goes masih bisa, gak atu-atu. Goesnya tekan Magetan, waduh, tekan Kertosono ketemu kepalanya dijahit rolas, ya. Kenapa? Ya jelungup, ya. Kalau sudah di atas 50 tahun itu tensi naik turun, bisa naik mendadak, bisa turun mendadak. Namanya sinkup. Makanya di atas 60 tahun keseimbangan sudah terganggu. Pakai celana harus duduk, ya toh? Enggak boleh penean betulkan lampu-lampu, enggak usah. Keseimbangannya sudah terganggu, lebok, jelungup, bundas panjenengan. Itu gitu. Ya, bayari orang harus tahu diri.
Ya ada 1-2 yang 90 tahun kuat itu perkecualian. Mungkin sejak kecil dia olahraganya kuat, main sepak bola, itu ada pasien seperti itu ya. Nah, tapi kita yang normal itu begitu. Jadi kalau sudah di atas 40 tahun itu secara fisiologis sudah menurun. Nah itu kita harus waspada. Seperti saya dulu pemain sepak bola, tenis, bulu tangkis, begitu masuk 60 saya harus menentukan olahraganya. Oh yang benar saya goes, kedua saya jalan kaki, kan gitu. Kadang-kadang pingpong kan tidak terlalu berat. Wong tugasnya olahraga itu kan nyenengkan lawannya, ya dah. Kalau nyenengkan lawannya kan pulangnya mesti ditraktir, kan mesti gitu, ya. Momen yang terpapar sinar matahari pagi ini nikmat sama Allah, tapi jarang orang memperhatikan. Tulang bagus, imun meningkat, ya dah? Udara masih bersih. Cuma-cuma, tapi tidak semua orang yang memanfaatkan ini. Itu besarnya subuhan. Jadi kalau subuhan nanti pas dilanjutkan dengan jalan, kebetulan sinar matahari keluar, ya terus naik. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, kesehatan dari Allah. Syukuri maka akan ditambah. Kan itu. Nah, jadi paksa ngaji, dipaksa sedekah, dipaksa sholat tahajud, dipaksa. Kalau tidak dipaksa tidak bisa, kalah kita. Ini sesuatu yang baik ya. Kedua, berpikir positif. Jangan overthinking, tapi positive thinking. Pandanglah kejadian, pandanglah seseorang selalu dari sisi positifnya, tidak pernah dari sisi negatif. Karena pasti ada hikmah. Pandemi itu kalau orang, makanya setelah panjenengan lulus pandemi, ojo kehidupan panjenengan seperti sebelum pandemi, salah. Harus ada pelajaran, ibadahnya lebih bagus, ngajinya lebih sering, misalkan kesabarannya lebih meningkat, marah-marahnya dikurangi. Itu namanya ngaji. Jadi ngaji bukan hanya Al-Quran, kehidupan itu ngaji. Sama dengan saya pengen sesuatu beli, mesti dirembuk keluarga. Oke lah, anak saya 3 laki-laki, ya kan? Voting, ya voting. Anaknya mesti ikut ibunya, betul ya? Mesti dari 4, 3 tambah 1 4 banding 1. Oh enggak jadi, kalah saya, ya enggak jadi, ya kan? Tak terima. Tapi besok-besok naik beli lagi ya gak tak tangan dani, ya. Mensyukuri, paham ya? Itu taktik, itu strategi itu, ya. Nah, merubah mindset, memberi bukan mengharapkan. Banyak sudah dikasih modal sama Allah. The power of mindset, change of mindset, growth mindset. Ibu-ibu mau ke saya, Pak Agus aku mau ganti lutut, Pak Agus sakit lututku. Bu, buatannya Allah itu selalu lebih baik. Mungkin panjenengan tidak mau, kurang gerak, kontraktur. Mungkin panjenengan mangkel ambek tonggone, ambek dulure, tulang kropos. Ya toh? Mungkin panjenengan sering mangkel, merubah otak ini sehingga cairan sinovialnya habis, kering, sehingga bolak-balik kertak-kertak aja. Oh, mungkin panjenengan ada riwayat diabetes, mungkin ada keturunan. Bisa mempengaruhi ini, ada autoimun. Oh, mungkin panjenengan selain kok sakit, mungkin ada pernah sakit kanker payudara, sudah sembuh kanker, sekarang kok kakinya linu, ya kan larinya kanker payudara kan ke tulang, kan bisa diantisipasi, ya. Nah itu berubah mindset, the power of mind. Makan gizi cukup, seimbang, enak, sesuai selera. Kalau sudah tua nggak usah dilarang-larang, nanti pas sakit malah disuruh makan. Biarkan, bahagia tidak akan banyak, lambungnya loh kecil. Syukur-syukur kalau dikasih yang gizinya yang bagus, bukan berarti sate gulai tidak boleh. Yang tidak boleh itu kan saben hari, itu tidak boleh. Kalau seminggu sekali, 1 bulan sekali tidak ada pengaruhnya, ya. Pengaruh kesehatan itu kalau dimarahi istri, digetak istri itu langsung ilmu ini langsung. Makanya sebelum digetak melayu dhisik, ketane arep ngamuk iki wis melayu ae. Wis pura-pura apa nyengklak sepeda kaya apa. Kalau saya kan tempat healing ada, saya punya gerdu baru, omongan tanaman dan lain sebagainya. Enggak diuber, ya.
sayur, buah, ikan laut. Ikan laut yang enteng tapi kalsiumnya tinggi, omeganya tinggi adalah teri. Kalau salmon, tuna oke, tapi mahal. Teri murah, asal jangan yang asin. Syukur-syukur di teri kok tonggone itu lebih bagus. Minum air putih harus ada susu 1 gelas. Kenapa? Penggantinya makanan nasi komplit itu adalah susu. Makanya tidak usah banyak, tapi minum susu. Sip, ya terserah. Mau Anlin, mau Hilo, mau Entrasol, mau nggak terserah. Tapi harus ada susu. Mau Etawa boleh. Saya sejak kecil itu susu mesti seperempat liter, pasti. Ya, sampai sekarang saya susu yang diberi orang-orang. Ya. Hindari minuman kemasan, hati-hati. Kenapa? Bahan pengawet, kadar gulanya tidak terkontrol. Nah ini, ya. Gampang sebetulnya, batasi. Oh, kok sering ini minum? Teman saya, cek muda, bangun masjid, tim saya bangun masjid konstruksi, insinyur itu. Gak ngerti kalau kebiasaannya itu seneng minum minuman kaleng. Mendadak masih usia 30-an, 30-35. Saya dikabari gagal ginjal ternyata. Ternyata dia sering minuman-minuman kemasan itu boleh, tapi jangan kebanyakan. Yang bagus itu air hangat. Itu meluntur, merisati usus, berak lancar. Untuk bapak-bapak mengencerkan lendir, dia punya sifat mukolitik. Mukolitik itu lendirnya encer. Di atas orang 50 tahun atau yang kurang gerak, maka cairan di dalam paru-paru itu numpuk, maka diencerkan dengan air hangat. Terus keluar. Makanya kalau minum air hangat mesti berak, dan kedua keluar lendirnya, mesti dikeluarkan lendirnya, jadi paru-parunya lebih bisa mengembang. Air hangat, ya bagus. Bukan berarti es tidak boleh, boleh. Dalam hal ini imunmu tidak kuat, air es. Dorongan terakhir air putih supaya tidak ndek-ndeknya itu tidak kesini. Kenapa? Karena tenggorokan sama perut ini epitel yang paling lemah. Makanya ada orang seri, nyeri menelan, itu berarti imunnya turun. Gampang murus, itu stres. Pejabat dimutasi kok bolak-balik ngising, itu stres jelas, ya kan gampang gitu, ya kan gitu. Nah, ya, jadi kurangi minum kemasan. Tapi boleh sekali tempo nih ada lebaran ya boleh. Ada apa hidro apa boleh. Tapi ojo sidi-sidi terus. Kaleng ini yang disimpan di kulkas itu bahaya. Makanya sekarang anak-anak seneng segitu, seger muda. Makanya diabetes usia muda sudah kena diabetes. Kanker usia 5 tahun, 4 tahun sudah banyak yang kena kanker dan lain sebagainya, ya. Nah, itu pokok sudah hati-hati udara. Kita harus tahu scoring dan mapping. Next. Aktivitas sosial, spiritual, silaturahim, bergaul, ikut komunitas, traveling. Syukur-syukur ada bakti sosialnya, ya. Ada mengunjungi panti jompo, mengunjungi siapa, pokok sosial. Ini untungnya 2, ya sehat, ya seneng, ya tapi ada sedekahnya, ya. Ini bagus, tambah sehat lagi, tambah lancar lagi, ya. Tapi kalau tidak ada sedekahnya, ya seneng sementara, tahu-tahu merotoli, ya mati siji-siji, karena pelit itu mau, ya, karena pelit. Kegiatan yang membuat kita pokok happy, seneng, nah gitu ya, seneng. Menikmati hidup, enjoy life, ya. Lebih banyak waktu untuk keluarga, ya. Kemudian beribadah yang berkualitas dan qanaah istiqomah, ya. Qanaah dan istiqomah. Wangel itu qanaah, menerima dengan ikhlas semua pemberian Allah. Itu sulit. Saya mengalami pada waktu pandemi yang stres saya. Teman saya banyak yang meninggal, staf saya banyak yang terpapar. Saya pakai kerobong terus. Begitu pulang, saya seperti curu. Kenapa? Lah anak sama istri itu semprotan. Saya tidak bisa berkutik. Bojone ya, semprotan bisa disemantut. Saya terus semprot sembarang. Nah kalau seminggu tidak apa-apa, nah ini 2 tahun setengah. Kalau saya di tengah-tengah enggak enggak sadar, saya melanggar, kena semuanya kepulangan. Saya terima ujian, seluruh tahun, ya. Akhirnya selamat.
menerima dengan itu. Nah, istiqomah itu juga bukan konsisten. Karena kalau dia juga Ramadan kok enak awakku, konsisten kan. Dan Allah maha memberi, kasih hadiah lagi. Siapa yang mau puasa sama? Jika kau benar-benar cinta dan rindu Apa kepada menjaga Muhammad Nabimu.